Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam acara Ulas Kasus. Kali ini kita akan membahas dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ulasan kali ini akan menggunakan ajaran penyertaan yang ada dalam hukum pidana yang diatur di dalam pasal 55 ayat 1 angka ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di sana ada disebutkan ya, barang siapa yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, barang siapa yang bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana, dan barang siapa yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan barang siapa yang memberikan fasilitas, memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Jadi ajaran penyertaan itu, dadernya atau plegernya atau pelakunya itu tidak mungkin satu orang. Bahkan di dalam ajaran penyertaan ada pelaku-pelaku yang merupakan aktor intelektualis yang tidak terlibat dalam tindak pidana itu. Dia ada di belakang, menjadi grand design dari tindak pidana itu. Lalu ada aktor materialis. Yang materialis ini adalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi ada aktor intelektualis yang memiliki gagasan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tapi dia tidak ikut melakukan tindak pidana. Tetapi dia menerima manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh aktor atau pelaku materialis itu. Jadi memang dia pemilik gagasan, pemilik ide untuk mewujudkan tindak pidana, dan dia akan mendapatkan manfaat dari tindak pidana tersebut. Lalu uang, kalau ini adalah korupsi, maka uang dari tindak pidana tersebut akan dialirkan ke banyak kantong-kantong. Jadi kalau kejahatan terorganisir berarti memang kejahatan itu disetting sedemikian rupa dan ada beberapa aktor yang terlibat di dalam tindak pidana itu. Dalam kriminologi ini sering disebut juga dengan kejahatan terorganisir atau organized crime, karena kita membahas tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan oleh sang menteri, maka ini bisa dikategorikan juga sebagai korupsi yang terorganisasi. Artinya korupsi yang terorganisasi tidak mungkin hanya melibatkan satu orang, tapi sejumlah orang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berlangsung atau yang diduga berlangsung di Kementerian Sosial ini. Nah, korupsi dengan ajaran penyertaan ini atau korupsi yang terorganisir ini pasti ada sejumlah orang yang terlibat di dalam tindak pidana ini. Pasti. Ya. Dalam konteks ajaran penyertaan, tidak mungkin Juliari menikmati dana secara tunggal. Sahabat hukum pidana, KPK sudah menetapkan Menteri Sosial dan sejumlah pejabat dan juga sejumlah penyuap ya menjadi tersangka dalam korupsi dana bantuan sosial. Nah, tentu saja langkah-langkah KPK ini belum selesai. Ya. Dalam ajaran penyertaan ada sejumlah aktor lain yang harus ditemukan dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial ini. Saya akan mengambil satu segmen lain di dalam ajaran penyertaan ini, yaitu tentang penganjuran. Jadi di dalam ajaran penganjuran itu adalah si penganjur yang memiliki gagasan atau aktor intelektualis telah menyampaikan, telah memberikan keterangan, telah berupaya mempengaruhi dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan situasi-situasi hubungan khusus dengan si pelaku materialis supaya si pelaku materialis ini melakukan tindak pidana.
Jadi penganjuran itu dilakukan oleh aktor intelektualis dalam konteks ajaran penyataan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Ingat ya, sebelum. Jadi dia menganjurkan kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sebelum tindak pidana itu dilakukan. Jadi jika kita terjemahkan, kita tafsirkan Juliari Batubara dan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial sebagai aktor materialis yang mewujudkan tindak pidana korupsi, artinya ada penganjur yang menganjurkan kepada Juliari Batubara untuk melakukan tindak pidana. Itu yang disebut dengan whitelocking atau whitelocken di dalam pasal 55 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena itu, bagaimana KPK bisa menemukan ya aktor intelektualis ini yang menganjurkan melakukan tindak pidana ini? Apakah mungkin ada aktor intelektualis dalam tindak pidana korupsi ini? Sangat mungkin. Karena ajaran penyataan itu ada dua elemen yang besar. Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ini sudah dibuktikan. Bukan sudah dibuktikan, sudah ditemukan aktor-aktornya, yaitu Mensos, pejabat, dan sejumlah pengusaha. Ini baru bersama-sama, masih menjadi satu segmen di dalam ajaran penyataan. Ajaran penyataan yang paling tinggi adalah siapa yang menganjurkan para pelaku penyerta ini melakukan tindak pidana. Sering sekali di dalam tindak pidana korupsi, dalam korupsi-korupsi yang besar, penganjur ini tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa disentuh oleh KPK. Padahal penganjur ini punya pengaruh, punya kekuasaan. Siapakah yang mempengaruhi Juliari dalam melakukan tindak pidana korupsi? Karena korupsinya sangat transparan, memotong bansos, kemudian disuap. Pasti ada yang mendapat keuntungan. Tidak mungkin Juliari sendiri. Nah, itulah kerja KPK, menemukan aktor intelektualisnya agar pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perluasan pertanggungjawaban bisa digunakan sepenuhnya dalam mengungkap tindak pidana ini. Jadi kalau ada investigasi, ada aliran dana ke sana kemari, berarti ada penganjur yang meminta agar dana hasil korupsi itu untuk didistribusikan. Dan hukum pidana sudah mengatur itu, sudah menetapkan itu, sudah menyatakan bahwa dalam sebuah tindak pidana ada aktor intelektualis yang telah mempersiapkan tindak pidana itu sebelum tindak pidana itu dilakukan. Jadi kalau dalam kriminologi ada organized crime, ada korupsi yang terorganisasi, dalam ajaran penyataan ada aktor yang mempersiapkan dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya untuk melakukan tindak pidana. Dan aktor ini sering luput dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga pasal 55 itu menjadi tidak sempurna diterapkan. Kenapa? Yang diterapkan hanya orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Tetapi penganjurnya tidak bisa diseret ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, kita support KPK agar KPK bisa menggunakan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menemukan aktor intelektualis yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Demikianlah ulas kasus kita hari ini tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial. Bagaimanakah menurut pandangan sobat-sobat? Adakah dugaan penganjur dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang belum berlangganan, silakan subscribe video ini agar Anda dapat ulas kasus secara berkala. Terima kasih. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya. Salam hukum pidana.